Oke, di sini gue mau buat tutorial tentang apa saja sih yang ada di dalam Perplexity. Karena gue ngeliat masih kurang banyak ya yang buat video tutorialnya, jadi gue akan ambil kesempatan ini. Gue udah coba tes atau pakai Perplexity buat pekerjaan gue sendiri, dan video ini juga salah satunya gue pakai Perplexity buat riset. Gue Ino, siapa tahu video ini membantu untuk kalian yang mau belajar Perplexity, jadi jangan lupa like videonya ya. Jadi ini adalah AI chatbot kayak ChatGPT. Biasanya gue gunain buat searching di internet tanpa harus ke Google Search lagi dan baca satu-satu artikel. So Perplexity ini bisa untuk mencari referensi kayak dari Reddit, dari website terpercaya dan dilampirin juga sumber-sumbernya. Jadi bisa riset lebih dalam lah. Jadi buat riset serius bisa lebih diandelin daripada Google Search biasa. Lu bisa cari informasi data real time bahkan sampai saat ini. Di video ini adalah seluruhnya pendapat pribadi gua, jadi kalau ada yang salah bisa komen di bawah ya. Jadi beginilah tampilan awal di Perplexity. Kurang lebih hampir sama lah ya kayak di ChatGPT dan yang lain-lainnya. Di bagian depan sini ada kolom chat, di depan sebelah kiri ada search, research, dan labs. Di sebelah kanan ada fokus, model, attachment, dan voice mode. Di sebelah kiri sini ada sidebar. Di bagian home ada pilihan topik yang disediain dari Perplexity. Ada travel, academic, sports. Bisa klik juga salah satunya. Salah satu artikel di sini misal ini. Terus ada library. Ini adalah tempat semua thread yang pernah lu bikin. Jadi prom-prom kita tuh ada di sini. Terus discover. Ini adalah halaman tentang berita atau artikel di seluruh dunia ya. Bisa pilih topik di sini juga nih, kita bisa atur minat kita. Misalnya ini. Terus finance. Ini halaman yang nampilin data real time tentang keuangan ya. Untuk analisis pasar juga bisa kayaknya. Ada crypto, earning, screener. Pada semua tab yang kita klik atau artikel ini yang kita klik, ini tuh selalu ada kolom chat di bawah sini. Jadi bisa langsung kita masukin prompt kalau kita mau cari tahu lebih lanjut di artikel yang kita pilih. Oke, terus ke setting ya. Setting account. Setting ini bagian account buat informasi biasa kayak username, terus upgrade subscription, preferences. Di sini lu bisa ganti tema, bahasa, model AI. Kalau untuk ganti modelnya nanti ada di chat depan ya untuk prompt. Nah, ada image generation model, ini untuk generate image saja. Lu bisa pilih di sini atau pilih default biar otomatis. Terus ada video image generation. Maksud gue video generation model harus ke max ya, gue baru di pro aja. Oke, terus personalization. Nah, di introduce yourself ini lu bisa input ya buat perkenalan diri lu ke Perplexity. Kayak lu siapa, pekerjaan lu apa yang lu harapkan dari Perplexity, dan gimana lu gunain Perplexity. Kayak gitu. Kalau gue belum isi ya. Ini penting banget sih, nanti gue isi sebenarnya. Terus memori, ini menurut gue cukup penting juga ya. Jadi ini tuh kalau off dan mau prompt random itu nggak kesimpan konteksnya ke Perplexity. Karena ini tuh akan digunain biar si Perplexity bisa ambil referensi dari pencarian kita sebelumnya untuk menjawab. Jadi nggak keluar konteks. Terus asisten, ini gue nggak pakai ya, jadi nggak paham. Terus ada task dan notification. Ini nanti gue jelasin pas testing. Terus konektor. Nah, ini lu bisa sambungin ke beberapa pilihan yang ada di sini ya. Kalau gue udah sambungin ke Notion dan WhatsApp. Lu bisa sambungin ke WA. Jadi nanti lu masukin promptnya tuh di WA aja. Nggak masuk threadnya ke Perplexity sini. Jadi hanya ada di WA aja. Responnya bagus banget kalau di WA. Lebih friendly. Nggak kaku. Bisa nyesuaiin bahasa kita lagi. Oke, jadi kalau kalian sudah pernah pakai ChatGPT, mungkin akan familiar ya dengan tampilannya. Tapi cara kerjanya aja yang agak berbeda. Jadi secara default fitur yang terpilih ini adalah search. Terus ada research, ada labs.
Labs ini mungkin salah satu yang berguna banget nanti ya untuk pekerjaan, karena bisa buat laporan sekaligus gitu dalam sekali klik. Jadi biasanya gue gunain dua ini. Research ini untuk deep research-nya ya, jadi bisa riset lebih dalam lagi. Dan gue biasanya gunain dua ini dulu, baru pakai Labs buat ringkasan dan visual hasil riset gitulah. Pokoknya keren nanti. Gue contohin. Terus di belah kanan ada fitur namanya fokus, ada web, akademik, sosial, finance. Secara default yang terpilih ini adalah web. Lu bisa klik salah satu atau semuanya, atau kombinasi dua fokus juga bisa. Jadi fitur fokus ini adalah fitur di mana Perplexity akan mengkurasi dari berbagai sumber di internet sesuai dengan fokusnya untuk jawaban yang lebih akurat. Contohnya kalau gua mau riset, biasanya gua gunain web plus sosial ya. Jadi ini akan menggabungkan pencarian umum di internet dan opini publik di sosial media. Gue jelasin satu-satu. Fitur web ini seperti basic analisis saja, dengan lu bisa cari informasi general di internet kayak siapa akun YouTube dengan subscriber terbanyak, cuaca hari ini, berita tentang pembunuhan, dan lain-lain. Terus akademik ini lebih nargetin ke sumber ilmiah dari database yang ada di internet. Lu bisa cari seperti jurnal medis atau misalnya contoh prompt kayak nootropik apa saja yang sudah teruji dan terpercaya, lampirkan situs penelitiannya. Terus finance, kalau finance ini lebih fokus pada laporan keuangan ya, kayak harga saham real time, analisis pasar, berita ekonomi. Terus sosial ini yang lebih sering gue pakai nih, karena gue suka baca Reddit dan baca-baca artikel. Jadi sekarang gue cuma cari lewat Perplexity aja. Contohnya kayak keluhan apa saja yang biasa dialami pengguna Perplexity. Gunakan sumber dari Reddit. Atau bisa juga gunakan sumber dari sosial media lainnya kayak FB, Twitter. Nah, fitur fokus ini penting lu pilih di awal. Dan lu harus tahu dulu nih apa yang ingin lu cari terkait apa pencarian lu. Karena setelah buat thread, fitur fokus ini tuh nggak bisa diganti. Misal dari lu pilih web plus sosial, terus ingin pakai fokus akademik nih. Ini nggak bisa diganti lagi, jadi harus buat thread baru buat pakai fokus yang lain, kayak gitu. Terus ada model, ya seperti yang lu lihat di sini ada Sonar. Sonar ini model AI dari Perplexity-nya sendiri ya. Tapi lu juga bisa akses ke model yang lain kayak GPT, Claude Sonnet, Gemini 3. Ini udah yang terbaru nih, GPT sama Gemini. Kimi ini baru muncul. Gitu. Tapi yang harus lu tahu, kalau lu misalnya pakai GPT-5, ini nggak akan sama hasilnya dengan yang di ChatGPT aslinya. Oke, sekarang kita coba buat prompting ya. Tadi udah pilih search model GPT-5 fokus web. Oke, contohnya apa itu game MOBA? Apa bedanya pada PC dan handphone? Oke. Nah, lumayan cepet ya. Dikasih tabel juga. Nah, terus kalau kalian lihat di bawah sini tuh ada suggest dari Perplexity. Jadi bisa kembangin topik yang lagi kalian cari. Gitu. Nah, terus untuk bagian fokus ini yang gue bilang nggak bisa diganti ketika lu udah cari di promptnya. Jadi harus ganti thread baru kalau mau ganti fokusnya. Makanya gue bilang penting harus tahu dulu cari apa di awal. Kayak gitu. Ciri utama game MOBA: pertarungan tim 5 versus 5. Perbedaan kontrol dan rasa main. Durasi match biasanya 30-40 menit. Tempo permainan lebih pelan. Desain map, kompleksitas PC map lebih besar dan kompleks. HP map diperkecil dan dibuat lebih ringkas. Nah, ini ada ininya ya, source-nya ya, ada sumbernya. Nah, di Perplexity ini yang enaknya tuh dikasih sumber nih. Adalah sumber-sumber yang digunakan oleh Perplexity untuk cari apa itu game MOBA.
gitu. Nah, terus di bagian sini kalau kalian mau dikasih tahu tentang update terbaru tentang game MOBA, kalian bisa schedule task. Jadi create task ini untuk notifikasi. Jadi si Perplexity ini nanti kasih notifikasi untuk kalian. Di bagian pertama ini ada prompt pertama kita dan bisa diubah. Contohnya berikan update terbaru tentang MOBA yang paling banyak dimainkan. Terus ada jadwal sekali, harian, mingguan, bulanan, tahunan, ada jamnya juga. Expiration date ini masa kadaluarsa ya. Misalnya lu mau update ini tuh sampai tanggal 30 bulan ini. Jadi nanti akan berhenti. Notifikasinya kemana dikirimnya kayak gitu. Bisa pilih model juga di sini. Gitu. Nah, sekarang kita coba research ya. Gue udah siapin promptnya. Tunggu. Coba research. Buatkan ringkasan tentang rentang orang yang bermain game MOBA di handphone. Instruction: kumpulkan data dari tahun 2020 sampai 2024, berapa jam sehari main gamenya, umur berapa rata-rata yang main game, rata-rata gender, buatkan menjadi persenan. Identifikasi daerah mana yang paling sering memainkan game MOBA di Indonesia. Buatkan secara friendly dan mudah dipahami, menggunakan rata-rata IQ orang Indonesia agar mudah dipahami. Terus buatkan dengan tabel. Oke, kita coba ya. Nah, di sebelah sini tuh ada notification yang bisa kalian aktifin. Ini gua aktifin. Kalau research emang lebih lama ya dia dibanding search biasa. Tapi hasilnya lebih terstruktur dan minim halusinasi. Jadi gua sering gunain fitur research ini nih buat riset atau kepo tentang suatu hal tanpa butuh harus baca satu-satu di internet. Gitu. Nah, sekarang masih jalan ya. Dia ada step-stepnya juga di sini. Beda sama search biasa, cuma sekali cari aja. Tadi makanya lebih cepat. Lumayan lama ya. Oke, udah kelar. Oke, jadi beginilah hasil dari deep research ya. Kalau mencari sesuatu tuh bisa dilihat stepnya nih, ada 3 step complete. Dan selalu disediakan sumber-sumbernya dari mana. Gitu. Jadi bisa dibaca ulang lagi kalau mau untuk mastiin benar atau enggaknya. Oke, sekarang kita lihat jawabannya ya. Profil pemain MOBA. Jumlah pemain 2021 34 juta pemain aktif. Mobile Legend. Data terbaru, Indonesia menjadi pasar game mobile terbesar. SOT 6 jam total penggunaan HP. Durasi per sesi 44 menit, lama juga nih. Kategori gamer, like player, lumayan lengkap ya, ada tahunnya. Heavy gamer 7 jam sehari. Rata-rata usia 18 sampai 28 tahun. Di atas 28 12%, di bawah 18 7%. Umur dominan 20 sampai 29. Ini sumuran-sumuran gua nih. Distribusi gender pemain MOBA, laki-laki paling banyak ya, 80%. 54% aktif gamer. Bermain lebih serius nih, pro nih kayak nih. Kasual 46%, perempuan cuma 20%. Ini ada data juga yang nunjukin beda di 2023 itu menurun ya, laki-laki main game MOBA tuh 54% dibanding 2021 80%, coy. Daerah pemain MOBA terbanyak ada di Pulau Jawa, 17 juta pemain. Sumatera 9,9 juta, Kalimantan 2 juta. Paling rendah Papua
0,18 juta itu berapa? Kota dengan pemain terbanyak di Pulau Jawa, Jakarta 19%, Jawa Barat 22%, terakhir Jogja 5%. Kota khusus Pontianak dikenal sebagai penghasil pro player Mobile Legends terbanyak di Indonesia. Gokil, Pontianak. Dikasih kesimpulan juga nih, usia kebanyakan muda. Ya, jadi dari jawaban si Perplexity ini gue jadi tahu nih, yang sebelumnya gue cari itu berapa jam rata-rata sehari mereka main game MOBA, terus umur rata-ratanya berapa, sama rata-rata gendernya. Kayak gitu. Jadi ya sudah mencakup semua lah jawabannya dari yang pengen gue cari. Oke, sekarang kita coba labs ya. Gue udah buat propnya juga. Jadi labs ini masih jarang gue pakai ya. Tapi kayaknya punya peran besar banget nih ke depannya buat gue, karena bisa kasih output laporan secara visual. Atau misalnya kalau gue punya ide, gue bisa buat jadi sesuatu yang lebih tertata lah. Coba pakai labs. Buatkan laporan dashboard yang menarik. Input data pakai data yang sebelumnya. Buatkan perbandingan laki-laki dan perempuan rata-rata per jam, tabel masing-masing. Style, gunakan warna analogus pada total data, gampang dilihat. Dan tambahkan pengetahuan lainnya yang bisa saya gunakan untuk riset market iklan produk powerbank. Oke, kita coba ya. Untuk ngeprom emang harus mikir ya kadang biar pas. Jadi tuh ibarat kata kayak apa yang lu lihat tuh harus dijelasin. Kayak misalnya depan gua ada monitor. Monitor ini bentuknya apa, ukurannya berapa, panelnya pakai apa, terus maunya diapain gitu. Jadi contohnya kayak gimana caranya agar monitor ini pas di meja dengan ukuran sekian-sekian. Kayak gitu. Jadi dari yang udah gua coba, labs ini untuk promnya emang harus terstruktur ya, apa yang lu mau. Jadi dia tuh nggak ngide bikin laporannya kayak apa. Jadi Perplexity tahu apa yang akan dia buat, data dari mana, tampilannya kayak gimana. Sebenarnya bisa explore lagi sih, tapi ini contoh aja ya. Jadi sama kayak di research tadi ya, ada stepnya juga nih dia. Nah, yang unik di sini tuh ketika lu ngeprom gambar, nanti ada prom yang dia buat sendiri di sini. Di stepnya tuh si Perplexity bakal benerin dari prom lu sendiri. Oke, udah jadi ya. Dashboard pemain MOBA HP di Indonesia. Ada 34 juta pemain aktif, 5 jam 2 menit rata-rata SOT. Dominasi laki-laki, umur 20-29 tahun. Perbandingan screen on time, semua daerah laki-laki saja. Oh, hampir sama nih. Laki-laki SOT-nya 5 jam, perempuan 4,8. Total pemain 17 juta. Semua daerah. Breakdown data pemain MOBA HP per daerah. Jawa 17 juta dari 52% laki-laki. 14 juta. Perempuan 3 juta. SOT laki-laki lebih banyak ya daripada perempuan. Umur ini di Pulau Jawa. Di Sumatera laki-laki menang semua ya. Di Bali nih, laki-laki 4,5 jam, perempuan 4,1 jam. Hampir sama nih yang di Bali. Di sini juga ada dimasukin peluang market dan strategi iklan powerbank. Ini yang tadi gue minta ya di permintaan gue yang terakhir buat riset market iklan produk powerbank. Target market dibikinin juga cuy. Jawa 52% pemain market terbesar untuk penetrasi produk. Usia 20-29 tahun, daya beli menengah ke atas. Laki-laki, primary target. Jadi targetnya dia nyuruhnya gua ke laki-laki nih dengan budget lebih tinggi. Durasi penggunaan dan kebutuhan powerbank
SOT rata-rata 5 jam per hari, kebutuhan powerbank tinggi, fast charging, per sesi 44 menit, beli powerbank yang bisa charge sampai 80% dalam waktu singkat. Heavy gamer, jadi ini bisa targetnya ke heavy gamer nih, segmen premium untuk powerbank kapasitas besar. Rekomendasi strategi iklan tuh, competitive advantage, perempuan gamer, emerging market, desain fokus powerbank, butuh 20.000 mAh untuk full daily gaming. Peluang pertumbuhan Papua NTT 4,27%. Remote area Sulawesi, Kalimantan, potensi besar untuk market expansion. Nah, di sini juga dijelasin ya apa yang saya buatkan. Statistik total 34 juta pemain aktif. Scatter plot interaktif. Oh, jadi dia bikin untuk laporan ininya nih, perbandingannya dibuat interaktif nih, makanya bisa diklik. Oke, jadi kalau semuanya udah cocok sama jawabannya dan ingin dalemin topik ini, kalian tuh bisa pindahin ke bagian space ya. Ke sini, add to space, new space. Oke, terus di space ini bisa kita ganti namanya, misalnya reset game MOBA. Nah, jadi untuk space ini ada judul, bisa add file, tambahin link, add instruction. Nah, untuk instruction ini tuh penting juga ya kalau kalian mau lebih konsisten lagi nih terhadap jawaban si Perplexity. Jadi instruction ini adalah informasi atau aturan yang kalian kasih ke Perplexity. Jadi kalian tentuin Perplexity mau jawab seperti apa, outputnya mau seperti apa. Nanti Perplexity bakal ikutin instruksi itu otomatis di setiap prompt dalam space ini. Kayak gitu. Jadi space ini kayak folder gitulah. Instruction, gunakan bahasa santai, ringkas, utamakan sumber tahun 2020 sampai 2025 lah ya, kayak gitu. Terus di save. Nah, jadi seperti yang gue bilang, space ini tuh fungsinya kayak folder. Jadi kalian punya thread dengan tema yang sama bisa kumpulin di space ini, kayak gitu. Jadi Perplexity nanti akan ngikutin alur konteksnya yang ada di dalam space ini. Jadi jawabannya lebih konsisten sih, kayak gitu. Sekarang kalian udah tahu nih cara pakai Perplexity, dan menurut gue juga tampilannya enak dilihat, gampang dipelajari, dan gampang juga digunain. Itu aja dari gue. Komen di bawah kalian udah pernah pakai AI apa aja, dan bisa tanyain lagi kalau ada yang kurang. Bye bye.